masalah yang ditemukan di lapangan itu kan sudah ada gitu. Jadi nanti untuk hal-hal yang terkendala gitu ya bisa ditanyakan langsung di ruang Zoom ini gitu. Kalau misalnya Ibu lihat kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta Al-Fatihah juga untuk yang kemarin ya. Ada Ibu Harwini Yusuf, beliau merupakan peletak yayasan kedua sih sebenarnya setelah Yayasan Afan itu Yayasan Yusuf itu yang membesarkan nama IIKI gitu. Nah, beliau berpulang ke rahmatullah di usia 80-an ya kalau nggak salah. Nah, itu karena COVID ya. Waktu itu dibilang karena COVID gitu. Jadi minta doanya, kita baca Al-Fatihah, semoga dilapangkan kuburnya, dimudahkan segala urusannya di dalam kuburnya nanti dan menjadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin itu kan latar belakang akan dibuat oleh teman-teman itu sesuai dengan kelompok deteksi mata kuliah deteksi tumbuh kembang kan, kayak misalnya Amel sama Azkia sama Najla gitu ya, Bintang, Nisa, Vira sama Uswah gitu ya. Nah ini menemukan masalah di lapangan untuk gangguan atau hambatan perkembangan apa Kak Rizky? Kemarin kan baru Aat nih yang sudah dapat permasalahannya di sekolah, 2 anak kan gitu. Nah yang lain ada progres, sudah ada progres atau belum? Kalau untuk sudah sampai Ibu, sekarang belum, cuman ada yang belum Bu. Itu kan Oke, silakan. Bingung untuk menyusun katanya Ibu, bahasanya gitu. Lagi menyusun bahasanya. Enggak, masalahnya dulu yang didapat di lapangan itu apa gitu ya. Misalnya kelompoknya siapa? Kak Aat, Widat, Aat, Nia, Maulida. Nah itu apa yang didapat Kak di sekolah dengan hambatan apa? Anak dengan hambatan apa? Mohon maaf Ibu pakai bergo ya. Kak Maulida kemarin kata Aat sudah ada dengan hambatan apa? Iya Bu. Jadi di sekolah itu ada anak yang keterlambatan bicara. Jadi anaknya itu cadel dan kalau ngomong itu kurang jelas. Dan anak yang kedua itu anaknya itu jarang banget ngomong, terus dia itu lebih nyaman sama anak-anak yang di bawah usianya. Itu Bu yang lebih nyaman ngobrol di bawah usianya ya. Jadi ada hambatan dalam perkembangan bahasanya ya. Oke, baik. Nah seperti itu. Jadi 2 anak yang memang perlunya kita satu masalah sih, maksudnya satu hambatan perkembangan biar nanti pas kajiannya itu nggak repot. Pas pengkajiannya itu di bab 2-nya itu ya tentang perkembangan bahasa, konsentrasi di perkembangan bahasa gitu. Jangan satu misalnya dia low intelijen gitu. Nah, dari sisi intelijennya itu rendah atau lemah. Nah, nanti yang satunya lagi bahasa. Nah, nanti pembahasannya itu akan lebar gitu. Karena selain membahas tentang perkembangan kognitif, nanti juga perkembangan bahasa juga dibahas gitu. Nah, lebih baik enaknya seperti itu.
satu aja masalah perkembangan tapi anaknya ada 2 gitu. Yang di sekolah itu rata-rata misalnya kalau enggak yang diterima ya, itu kalau enggak hambatan perkembangan perilaku gitu ya, misalnya anaknya terlalu agresif misalnya, atau tidak santun gitu. Tidak santun dalam arti sebenarnya kalau misalnya nggak dicolek, nah itu kan masalahnya begitu. Kalau nggak dicolek dia marah, dia marah misalnya. Nah itu kalau misalnya cuma nakal-nakal, kita anggap nakal ya, nakal-nakal biasa gitu ya, itu ya sama kebiasaan banyaknya anak-anak gitu. Karena kan di periode ini kan anak mengalami masa egosentris gitu ya. Jadi ya nakalnya nakal egosentris itu normal jatuhnya, bukannya sebuah hambatan. Nah, yang kedua biasanya juga ada hambatan kognitif gitu. Jadi kok dikasih tahu nih anaknya misalnya lama banget, nulisnya lama, iniannya lama, tangkapnya, daya tangkapnya itu lama. Nah, itu biasanya ada tuh di sebagian orang-orang di kelas gitu. Nah, terus udah gitu ya yang satu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu ya bisa dia emang diem aja atau dia ngomong tapi cadel gitu. Gitu. Jadi perjalanan kita sudah masuki ke 6, pertemuan ke-6 minggu kemarin itu revisi untuk menyiapkan asesmen awal buat teman-teman bawa nanti ke lapangan gitu ya. Nah, kesiapan dari sekolah kalian juga harus gitu. Karena ini jadi prasyarat untuk kalian lulus. Kalau misalnya di satu TK nggak ada, pergi lagi ke TK lain nggak ada, pergi lagi ke TK lain gitu. Ya, jadi tolong dicat Kak, tolong dicat atau sambil menunggu kita masuk breakout room. Teman-teman yang di rumah masing-masing kan mungkin nggak ketemu. Silakan masuk ke grupnya, ke grup makalah sekaligus kalian grup pembuatan latar belakang gitu. Nanti tolong dibicarakan kira-kira ada yang punya ide nggak di mana sekolah memang yang sudah kalian observasi sebelumnya gitu. Nanti setelah itu baru dalam 15 menit 9.40 50 ya, 10 menit aja 9.50 kita kembali lagi ke room besar gitu. Karena ini sudah masuki ke minggu ke-6. Gitu. Oke, tolong diseriusin ya. Siapa Kak Rizky? Tolong dibukain pintu roomnya Kak. Baik, Ibu. Berarti dibuat. Tapi Ibu bisa jalan-jalan nggak kalau misalnya bukan Ibu yang buat? Apa serahin host ke Ibu ya? Serahin host ke Ibu ya? Oke. Ya, sudah Ibu. Baik, berarti Ibu create 7 sesuai dengan kelompoknya ya, Kak? Ada 7 Kak Rizky ya? Iya, Ibu, ada. Assign manually, jadi kalian masuk ke kelompoknya masing-masing, silakan. Ibu open ya, silakan. Nanti Ibu masuk ke tempat kalian 15 menit dari sekarang. Ini Rizkia, fit roomnya belum ada ya? ini diskusinya gimana? Langsung di sini aja apa gimana? Aku nggak paham. Mau diskusi sama kelompok aku tapi ini gimana? Iya. Biasanya kalau itu Aku suka juga ada nggak break ini ya. room kayak gitu. Oh, ini ya. Room 1, room 2, room 3 nih. Tunggu.
sampai di kelompok 3 ya. Jadi kita itu ada 3 tahapan, misalnya sebelum observasi ke sekolah atau sebelum kita membuat laporan penelitian. Anggap ini kita penelitian awal karena kita pakai metode penelitian gitu ya. Nah itu identifikasi sekolah atau objek penelitian yang mau kita ambil gitu. Tahapan itu belum bisa kita lewatin, tiba-tiba kita dapat dapat anak dengan hambatan perkembangan kan, tapi kita harus punya 2, 3 sampai 5 sekolah yang memang nanti mau kita lihat apakah ada kriteria yang kita inginkan di situ. Gitu. Jadi jangan terpaku kepada satu sekolah saja, teman-teman. Jadi ada alternatif sekolah lain yang bisa dijadikan alternatif kedua kalau misalnya persyaratan yang kita inginkan itu tidak ada. Gitu. Oke. Jadi gunakan komunikasi kalian, skill komunikasi kalian gitu. Kalau misalnya sudah ditemukan, baru nanti sekolah yang kalian mau teliti itu baru kita berikan surat gitu. Yang penting ada dulu atau tidak. Di tempat kerja samanya IIKI misalnya itu di Mumtaza ada. Kariski. Kalau di Lab School IIKI Jakarta nggak ada, Mumtaza ada. Nanti bisa Ibu kasihkan nama kepala sekolahnya. Gitu. Karena itu salah satu sekolah inklusi ya, TK RA Mumtaza di dekat kampus IIKI di daerah Kertamukti. Gitu. Pasca sarjana terus lurus ke sana. Pasca sarjana UIN terus lurus ke sana. Gitu. Iya, Okay. mau Ibu. Oke, baik. Nah, yang setelah kalian mengidentifikasi dan menemukan sekolahnya, nah kalian harus mengidentifikasi lagi persyaratan permasalahan yang ada. Yang ingin kita cari adalah anak usia dini, gitu ya, dengan hambatan perkembangan satu jenis. Perkembangan kognitifnya kah, perkembangan bahasanya kah, perkembangan perilakunya kah, atau kita pengen lihat bagaimana fisik motoriknya misalnya. Kok nih anak nggak bisa pegang pensil, atau anaknya kok lunglai banget ya tangannya ya. Bisa jadi ada hambatan di situ. Oke, nah setelah itu baru kalian akan mendapatkan surat untuk datang observasi setelah latar belakang itu sudah gitu ya dibuat, dan ternyata welcome kepala sekolahnya, alhamdulillah misalnya. Nah, tahap ketiga baru kalian melakukan observasi, gitu, dengan membawa tabel checklist atau ya kita sebutnya sih assessment awal ya, gitu, yang ada di yang kita buat. Nanti akan dilengkapi lagi sama Pak Zainal, gitu, seperti apa assessment yang baik saat kalian terjun ke lapangan, gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa kalian konfirmasi dari konsep nanti. Konsep untuk bab 2-nya. Untuk perkembangan bahasa misalnya bisa diidentifikasi kenapanya. Gitu. Nah, baru setelah itu kalian akan mendapatkan sekolah dan baru bisa meneliti setelahnya. Gitu. Jangan mengandalkan satu sama lain. Misalnya ya udah yang paling dekat siapa, ya udah kamu aja yang cari misalnya. Kita ke kelompok 3 ya. Kelompoknya Kansa, Hilwa, dan Taki. Udah sampai posisi mana, Kak? Tim leadernya dipilih, Kak. Siapa tim leadernya? Dipilih nanti buat finishing segala macam untuk latar belakang itu ada tim leader. Tadi di kelompok kedua ada Kak Bintang.
Di kelompok 1 tadi siapa akhirnya, Kak Najla? Kak Askia, kelompok 1 siapa jadi tim leadernya? Najla Ibu. Oke, Najla, Bintang. Untuk kelompok 3, siapa yang mau bicara? Kansa, oke, Kansa silakan bicara. Kalau Udah sampai posisi kelompok 3, insya Allah sudah ada 3 opsi TK, Bu. Jadi kami nanti tinggal minta izinnya saja, Bu. Oke, sebutkan nama sekolahnya. TK Hanifah, Pamulang, terus TK ini apa tadi ya? TK Al Azkar sama TK di tempat Hilwa, Bu, nggak jauh. Namanya Hilwa. Hil yang di TK kamu, Hil. Mustika Jaya, Ibu. Oke, Ibu catat dulu ya. Ya, Pak. Apa pilihannya? TK apa? TK Hanifah. Kamu di sekitaran Pamulang ya tinggalnya ya? Iya, Bu, di Pamulang Barat. Oh, Pamulang Barat. Iya. Oh, bukan deh, bukan. Ibu taunya Pondok Cabe. Kenapa? Dekat Unpam. Unpam yang keberapa? Kampus utamanya, Bu. Oh, oke. TK Hanifah. TK Al Azhar. Terus? Sama TK Mustika Jaya, Bu. TK apa? Mustika Jaya. Oke, yang Hanifah semua tiga-tiganya ada di Pamulang kah? Hanifah, Askar, Mustika Jaya. Mustika Jaya di Serua, Ibu. Mustika Jaya di mana? Di Serua. Oh, Serua. Karena sekarang Umi gimana tadi sampai rumah? Oke, makasih banyak, Kak. Sampai rumah ngapain? Untuk yang kelompoknya AA, tadi nama TK-nya apa? Yang ada gangguan bahasa tuh. TK Darul Fatah, Ibu. Daerah mana? Daerah Cikupa, Tangerang. Cikupa, Ibu, Tangerang. Dekat siapa tuh Cikupa? Dekat Maulida, Ibu. Maaf, tadi apa kresek-kresek TK? TK Darul Fatah. Double A, Ibu. Darul Fatah. Oke, silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5, Tasya Aulia Mutiara. Iya, Ibu. Ibu. Silakan kamu, Ti. Oke.
Ibu, di sini kita sudah punya dua opsi ya, ada TK sama PAUD. Kalau TK sendiri, RA sendiri itu kita namanya itu Mutiara Kalbu. Dan kalau PAUD-nya itu kita ada anggrek. Anggrek ya, Awal? Oke, ambil yang Ada TK-nya aja, Kak. kelompok bermain Yang anggrek, formal. Kak. Yang formal aja, ambilnya yang sekolah formal. Oh, baik, Ibu. Ketuanya siapa? Siapa Kak Muti? Tasya, Saya Aulia, sendiri, Ibu. Mutiara. Karena emang deket Mutiara kah? Enggak, Ibu. Ini tuh Sekolahnya kebetulan sih dekat saya, Ibu. Deket siapa? Dekat Aulia, Ibu. Deket Aulia. Tapi ketuanya Mutiara ya. Yang kelompok 4 deket Maul aja ya. Ya Maul ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Ketuanya ya. Iya. Bu, karena kalau di tempat taat kejauhan ke merekanya Bu. Oke, nanti kalian bisa Zoom untuk koordinasi sih. Ya. Thank you. Yang di Mutiara Kolbu ada yang hambatan apa? Sebenarnya kalau yang Ibu itu baru cadangan sih, Ibu. Baru yang di PAUD-nya. Iya, Kalau cari di yang PAUD formal sudah aja. ada. Cari yang formal kalau itu TK formal karena nanti kan asesmen juga formal ya. Jadi nanti maksudnya kita cari yang lain atau bagaimana, Ibu? Carinya yang sekolah formal, TK. Ya, baik, Ibu. Kalau Nanti PAUD Anggrek kita itu PAUD Anggrek coba lagi, itu kan Bu. bagian dari SPS kan? Ibu untuk Maksudnya TK-nya sendiri itu harus akreditasi A atau enggak juga. Kalau kalau RA sendiri nggak bisa ya, Bu? Iya boleh. RA boleh. Boleh. Berarti nanti, tapi Bu, karena sebenarnya di RA itu ada hambatan sih, Bu. Makanya kita belum nemuin. Hambatannya itu kan sebenarnya RA-nya itu ditutup, Ibu. Karena belum dibuka lagi. Oke, nggak apa-apa kan Karena nanti bisa asesmennya juga bisa via video call, video, iya, Ibu. telepon. Nanti mungkin saya akan coba lagi ya, Bu. Untuk laporannya menyesuai, Bu. Oke. Kelompok 7, jadi Rizky nanti mau lihat di Mumtazah kan? Kelompok 7? Iya Ibu. Ini Ibu. Ini sama Ya. Putri. Ini, iya. Di TK Anur sama TK Dharma Wanita Persatuan di Lampung. Kalau TK Anur itu di Subang, kalau TK Dharma Wanita Persatuan di Lampung, Bu. Di Putri Iya. Lampung. Dua orang. Iya, Bu. Hambatan apa? Yang ada 2? Oh, yang 2. Ini dapat 1, Putri dapat 1, jadi 1-1. Iya. Enggak Ibu, sebenarnya TA ini dapat 2 Bu. Cuman tadi gimana Teh? Iya, cuman masih ragu Ibu. Yang di kalau pesantren anak itu indigo kan? itu bukan Ibu. Di anak di TK-nya. TK-nya langsung. Ya, anaknya itu indigo Ibu. Jadi dia tidak pernah, mungkin komunikasinya kurang dengan temannya sendiri. Jadi dia selalu berbicaranya dengan ibunya. Gitu, Bu. Itu termasuk enggak, Bu? Kategorinya dibilang indigo itu apa? Ciri-cirinya? Dia suka nangis, Bu. Tiba-tiba nangis gitu. Ciri-cirinya tiba-tiba. Anak indigo itu biasanya juga punya IQ yang tinggi, Kak. Iya, tapi enggak Ibu, untuk bacanya juga dia kurang. Iya, tapi kayaknya kalau kita belum bisa lihat dah kalau misalnya di usia 6 tahun itu dia indigo atau bukan, kayaknya belum bisa kelihatan. Iya.
Bu, cuman ini nanya ke gurunya itu seperti itu, dia mudah tiba-tiba menangis gitu Bu katanya. Nah, Atau itu nanti itu bisa jadi hambatan perkembangan, cuman kita nggak bisa bilang itu indigo atau apa gitu ya. Nanti kamu observasi dulu lebih dalam. ya Oke, Bu, itu satu orang. Terus satu lagi, ya yang di TK Anur ya Bu, yang satu lagi itu keterlambatan bahasa. Jadi dalam berbahasanya tuh dia lemot gitu Bu, kayak lemot gitu. Kayak pelan-pelan gitu. Dari sepatu perkataan itu dia pelan. coba carinya satu lagi yang lemot juga Sedikit misalnya. gitu berbicaranya tuh. Itu juga nulisnya juga lama ya, yang kamu sebut indigo itu. Iya Bu, nulisnya juga lama. Soalnya Siap. bacanya juga belum. Siap. Oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau repot, itu kalau bisa dicarinya di satu sekolah, Kak. Ya Bu, baik. Berarti udah di TK Anur aja. Anur tapi 2 orang. Ya, itu yang indigo sama yang belum disebutin indigo itu. Sama yang lemot. Itu di Oke, TK Anur. namanya TK Anur. Anur Subang. Ya Bu. Berarti ini satu TK aja ya Bu? Ya. Baik Bu. Putri Alivia kapan ke IIK? Kemarin Bu, habis dari sana. Pulang-pulang sakit Bu. Ibu, Ya, waduh, subhanallah. satu TK Kok nggak 2 anak mampir? ya Ibu? Satu TK 2 anak, ya. Lebih gampang begitu daripada 2, nanti kamu pergi ke dua-duanya. Oh ya Ibu. Oke, silakan yang presentasi. Terima kasih. Kita belum lihat Pak itu ya, tadi katanya sih rada pusing. Pak itu mungkin lagi nggak enak badan. Oke, silakan Kak. Ibu dimulai saja ya Bu. Baik, izin memulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Deteksi Kembang Tubuh Anak, Ibu Hasana MPD, lalu juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul meskipun dalam ruang Zoom meeting. Namun tak mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini, yakni materi pertama yaitu perkembangan seni anak usia dini. Untuk mempersingkat waktu, Ibu, izinkan saya membawakan materi pertama. Perkembangan seni anak usia dini.
Baik, yang pertama ada dasar perkembangan seni manusia dalam Al-Quran atau hadis nabawiyah. Seni merupakan bagian dari sisi manusia dalam mengaktualisasikan nilai estetisnya. Dengan seni, seseorang dapat merasakan keindahan, ketenangan, kehangatan, kesyahduan, dan keheningan. Islam melalui Al-Quran sangat menghargai seni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk memandang seluruh alam jagat raya ini yang telah diciptakan dengan serasi dan indah, seperti dalam Quran Surah Al-Qaf ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai letak-letak sedikit pun. Quran Surah Al-Qaf ayat 6. Mohon maaf. Di sini share-nya belum ya? Iya, belum awal. Ada share screen-nya, Aul. Tapi di sini sudah share screen. Masih berbentuk file dokumen. Di stop dulu aja ya kali. Sudah belum teman-teman? Sudah tampil. Mohon maaf teman-teman sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini sebagai hiasan yang indah untuk dapat dinikmati oleh umatnya. Nah, berbagai gambaran Al-Quran yang menceritakan begitu banyak keindahan, seperti surga, istana, dan bangunan-bangunan keagamaan kuno lainnya, telah memberi inspirasi bagi para kreator untuk mewujudkannya dalam dunia kekinian saat ini. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Arab sudah mengenal kesenian musik dan syair atau sastra yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Tradisi tersebut terus berlanjut ketika Rasulullah menyampaikan misi risalahnya di tengah-tengah masyarakat Arab. Dalam konteks ini, telah terjadi islamisasi terhadap seni suara yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab sejak era pra-Islam. Adapun hadis terkait kesenian, Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud, dan Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Nah, pada hadis tersebut sangatlah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang juga senang dan menyayangi akan keindahan. Dan keindahan itu adalah bagian dari sebuah seni dan berkesenian yang hanya bisa dirasakan dengan rasa atau perasaan, dan hanya manusialah yang bisa menciptakan seni itu sendiri. Pada hadis Nabi, jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak anti akan seni dan kesenian. Selain hadis di atas, berikut penulis juga memberikan penafsiran mengenai surah Saba, surah Fasir terkait seni juga. Nah, di sini ada tafsir menurut Imam Al-Qurtubi, adapun ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kaljawab wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilun wa dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surah Saba,
Quran Surah As-Saba ayat 13. Nah, dari ayat di atas, terdapat pernyataan terkait ayat yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam ayat di atas. Adapun pernyataannya yakni sebagai berikut. Nah, sini ada kata tamasil, adalah bentuk jamak dari kata misal, yakni sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Nah, gambar yang menyerupai bentuk hewan ataupun selain hewan. Kemudian ada pun pendapat yang mengatakan gambar tersebut dapat dibuat dari kaca dan tembaga dan marmer, kemudian ataupun sesuatu yang bukan bersumber dari hewan. Dan ada pun yang menyebutkan sesungguhnya gambar parba ibadahnya dan tetapi saat Allah Subhanahu wa taala hukum timhal pada zaman dahulu diperbolehkan, akan tetapi saat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi saat Allah Subhanahu wa taala mengabdikan kasih dan dikabarkan bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai rasul, maka diharamkannya timhal karena saat Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menciptakan gambar yang menyerupai dan menyembahnya. Adapun kesimpulan yang bisa penulis sampaikan mengenai penjelasan dari beberapa mufassir di atas terkait tafsir surah di dalam Al-Qur'an dan hadis ialah apabila seni dan perkembangannya membawa manfaat bagi manusia, memperindah hidup dan hiasannya yang dibenarkan agama, mengabdikan nilai-nilai luhur dan menyucikannya, serta mengembangkan serta memperhalus rasa keindahan dalam jiwa manusia, maka sunnah Nabi dan menurut para mufassir mendukung dalam arti tidak menentangnya. Karena ketika itu, ia telah menjadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada manusia. Baik, selanjutnya bagian ke B, yakni tentang perkembangan seni anak usia 0 sampai 2 tahun dan stimulasinya. Merupakan salah satu dari subdomain perkembangan kognitif. Melalui seni, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengabdikan fantasi serta kreativitas dengan berbagai cara dan juga mereka akan belajar bagaimana cara mengekspresikan diri Adapun perkembangan seni anak usia 0 sampai 2 tahun beserta stimulasinya telah ada dalam tabel seperti yang di bawah ini. Pada usia 0 sampai 6 bulan, perkembangannya anak mulai menengok ke arah suara yang familiar baginya, seperti ibu, ayah, dan lain sebagainya. Kemudian, anak mulai menengok ketika mendengar suara yang familiar. Adapun stimulasi yang bisa kita lakukan adalah panggil si bayi dan ikuti responnya, ikuti respon si anak. Kemudian pada usia 6 sampai 18 bulan, dalam perkembangannya anak sudah mulai merespon suara yang berbeda atau suara orang yang familiar. Kemudian anak juga mulai menggoyangkan badannya dan berpura-pura menari. Adapun stimulasi yang bisa kita lakukan ini, biarkan anak mengenal banyak suara dan dorong mereka untuk menari atau orang tua dapat menari bersama mereka. Selanjutnya pada usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai secara konsisten senang membuka atau memainkan yang mengeluarkan bunyi. Orang tua bisa menyediakan buku yang menimbulkan suara di tempat anak-anak biasa bermain. Untuk selanjutnya, ada bagian C yang stimulasinya. Anak usia 3-4 tahun mulai membuat gambar yang terdiri dari bentuk-bentuk sederhana yang sudah dibuat dengan kotak dan lingkaran, kemudian rumah bisa dibuat segitiga, kemudian kotak, dan bunga, garis lengkung, dan garis lurus. Nah, anak usia 3-4 tahun ini
Di antaranya memilih bahan menjadi bentuk panjang, kemudian memutar-mutar bahan dengan kedua telapak tangan menjadi bentuk bola. Seni anak usia 3-4 tahun, dan stimulasinya dalam bentuk tabel ini, yakni pada usia 3-4 tahun, di sini perkembangannya dapat kita lihat, anak sudah mulai membuat gambar yang terdiri dari bentuk-bentuk sederhana. Kemudian, anak mulai bisa membantu membuat diorama atau miniatur, misalnya diorama rumah, tempat tinggal, peternakan, dan jalan raya. Kemudian, anak juga sudah bisa mengekspresikan bentuk yang dibuat. Kemudian, di antaranya memilih bahan menjadi panjang atau membuat menjadi bulat dengan kedua telapak tangan. Adapun stimulasinya, di sini kita bisa ajarkan ia menggambar seperti uraikan objek yang bentuk-bentuk sederhana, kemudian seperti menggambar angsa dari bentuk, angsa dari angka sederhana yaitu 2. Kemudian orang tua bisa membantu membuatnya, kemudian bantu si anak untuk menyediakan bahan atau media yang akan ia gunakan, karena itu akan membantu kreativitas seninya. Baik, untuk perkembangan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anastasia Puspita Hafiz. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya yaitu bagian D, perkembangan seni anak usia 4-6 tahun dan stimulasinya. Pada usia 4-6 tahun, anak berada pada masa prabagan, di mana anak sudah mulai mengendalikan tangannya, tangan sudah dapat membandingkan karyanya dengan objek-objek yang dilihatnya dan menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan dengan dunia sekitarnya. Kegiatan seni rupa dipadukan dengan kegiatan selain kegiatan seni, sehingga stimulasi yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dapat terintegrasi dengan kemampuan dan kegiatan yang lain. Kegiatan seni rupa yang diterapkan pada penelitian ini adalah mewarnai, menggambar, melukis, figure painting, menjiplak, membentuk, menggunting, menempel, menggenggam, menjumput, dan menjepit. Baik, selanjutnya. Adapun perkembangan seni anak usia 4-6 tahun dan stimulasinya dalam bentuk tabel, yakni pada usia 4-6 tahun. Adapun perkembangannya, anak sudah bisa mengendalikan tangannya serta bisa membandingkan karyanya dengan objek yang dilihatnya, juga bisa memainkan alat musik sederhananya. Adapun stimulasinya, yakni orang tua atau guru diharapkan bisa melatih kemampuannya, bukan hanya tinggal diterapkan, melainkan mencoba melatih dan menyediakan media yang ia ingin gunakan seperti alat musik atau objek lainnya. Anak bisa mewarnai atau melakukan kegiatan seni rupa seperti membentuk dan menggunting atau menempel. Adapun stimulasinya, yakni bantu ia untuk mengasah kemampuan tangannya dengan mendampinginya dan mengajarinya cara bekerja yang rapi dan baik. Terus bantu si kecil untuk menyediakan alat dan bahan seni rupa. Penerapan kegiatan seni rupa pada anak usia 4-6 tahun juga sudah diimplikasikan dalam proses pembelajaran di setiap area. Kegiatan seni rupa dipadukan dengan kegiatan selain kegiatan seni, sehingga stimulasi yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dapat terintegrasi dengan kemampuan dan kegiatan yang lain. Kegiatan seni rupa yang diterapkan pada penelitian ini adalah mewarnai, menggambar, melukis, figure painting, menjiplak, membentuk, menggunting, menempel, menggenggam, menjemput, dan menjepit. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, yaitu adapun capaian kemampuan seni anak usia 4-6 tahun dalam Pusat Kurikulum Diknas tahun 2007, yakni yang pertama mengekspresikan diri dalam gerakan sederhana. Contohnya, menggerakkan kepala, kaki mengikuti irama musik.
Yang kedua, dapat menyanyi dan memainkan alat musik. Contohnya memainkan piano, bernyanyi balonku. Yang ketiga, membuat gambar sederhana. Contohnya menggambar bentuk, mencetak dengan pulpen atau daun. Dan yang keempat yaitu menciptakan sesuatu dengan berbagai media. Contohnya menyusun balok, membuat pola, melukis dengan jari. Baik, selanjutnya yaitu adapun tabel tahap perkembangan seni pada anak. Berikut tabelnya. Pada usia anak 0 sampai 12 bulan, yaitu ada beberapa tahapannya, yaitu bisa membedakan antara bunyi dan suara, menyukai macam suara atau musik, menyukai macam karya seni. Kemudian pada anak usia 12 sampai 24 bulan, adapun tahapannya yaitu bisa membedakan antara bunyi dan suara-suara, tertarik dengan musik irama atau nada bicara tertentu, dan menyukai terhadap pekerjaan seni serta mencoba menghasilkan suatu gerakan yang menimbulkan suara. Kemudian pada anak usia 2 tahun, adapun tahapannya yaitu anak bisa membedakan antara bunyi dan suara dan menyukai terhadap kegiatan lagu, aksi orang, binatang maupun tumbuhan. Kemudian pada anak usia 3 sampai 4 tahun, adapun tahapannya yakni anak bisa membandingkan dan suaranya, menyukai terhadap kegiatan irama, aksi orang, fauna, ataupun flora, dan menyukai agenda atau karya seninya. Dan kemudian pada anak usia 4 sampai 6 tahun, adapun tahapannya yakni anak bisa memanfaatkan bermacam alunan nada atau musik. Anak bisa merasakan bermacam lantunan nada atau bunyi dan menyukai terhadap agenda seni. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi kedua, yakni mengenai hakikat kesehatan anak. Mohon maaf teman-teman, sudah kelihatan belum share screen-nya? Belum. Belum. Kak. Belum, Masih masih. Baik, Ibu. Ibu Ana, mohon maaf, suara Ibu tidak terdengar, Ibu. Halo, tes. Ibu sudah terdengar. Halo, Ibu. Mohon maaf, ini sudah ada belum ya? Alhamdulillah sudah. Untuk konsep kesehatan nanti lagi kita bahas, Kak. Oh iya, baik Ibu. Oke. Baik, Ibu. Jadi untuk saat ini kita diskusi tentang perkembangan seni aja dulu Ibu, atau bagaimana? Ya, baik. Langsung saya buka sesi jawab ya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, itu tadi adalah materi perkembangan seni anak usia dini. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan bisa via chat Zoom meeting atau bisa langsung bertanya.
Silakan teman-teman. Mohon maaf Ibu, kalau untuk hakikat kesehatan jadinya bagaimana Ibu? Kita lanjutkan minggu depan yang itu. Oh iya, baik. Nanti berarti dari kelompok saya dulu ya Bu? Ya. Nanti Ibu kirimkan ini nih Kak. Jadi di pasal share screen di peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 gitu ya. Nah, di yang terakhir itu di Permendikbud ya kan nomor 37 tahun 2014 itu kan ada perkembangan seni ya kan. Nah, terus di sini ada yang terbarunya di tahun 2021 nih. Nomor 57 tahun 2021. Kalau mengacu kepada NICE, National Early Childhood yang internasional, itu memang perkembangan seni tidak ada, tapi di Indonesia itu ada. Anak usia dini itu standarnya itu sampai 6 tahun di Indonesia, kalau di luar negeri itu sampai 8 tahun. Nah, ini ada revisian yang terbaru. Gitu. Standar Nasional Pendidikan. Sebutannya gitu. Mungkin nanti saya bisa minta ya Ibu. Oke, nanti kita ini ya, coba kita download. Ibu perasaan udah download. Oke, nanti kita download, jangan di IS. Di bagian download. Nah, anak usia dini itu masuk ke dalam, untuk di pasal 2, tetap masuk ke dalam pendidikan formal. Gitu ya. Tapi ini yang masuk ke dalam pendidikan formal itu yang sederajat TK, Taman Kanak-kanak, atau RA. Gitu. Ada juga yang sebutnya Bustanul Atfal juga ada. Nah, tapi itu yang sederajat ya, maksudnya bukannya PAUD anggrek, PAUD melati, kayak gitu yang ada di kelurahan-kelurahan. Cuman walaupun memang di pendidikan formal ini ada, pemerintah tidak mewajibkan sekolah 9 tahun. Gitu. Jadi tetap walaupun ada di sini sebagai pendidikan formal, nggak ada yang gratis gitu di TK. Yang digratiskan kan 9 tahun, sekolah dasar dan sekolah menengah. Cuman kesejahteraan guru itu masuk ke dalam formal. Gitu. Oke. Nah, baru nanti yang non formalnya kayak KB, SPS, udah gitu daycare, TPA, tempat penitipan anak, itu kan masuknya non formal di jalur non formal. Tuh. Standarnya masih sama, standar proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana prasarana. Harusnya konsep dasar yang kemarin itu kalian dapat ini. Standar-standar yang ada. Oke, nah selanjutnya di sini di pasal 5 itu untuk pendidikan anak usia dini, perubahannya di sini Kak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu difokuskan pada aspek perkembangan mencakup
agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Gitu. Kemana perkembangan seni? Perkembangan seni itu include ke dalam kelima aspek ini karena prinsip pada pembelajaran anak usia dini itu adalah bermain. Gitu. Nah, bermain itu masuk ke bagian seni. Kalau seni musik, anak-anak menyanyi, ya kan, menari, sosial emosional itu kan itu. Kita pengen anak itu apa namanya emosionalnya itu stabil dalam perilaku gitu kan. Nah, ada memang lagu-lagu yang mengidentifikasikan bahwa anak itu harus terbiasa dalam sikat gigi gitu ya, membiasakan diri dalam sikat gigi, membiasakan diri berlaku baik kepada orang tua kayak gitu. Oke. 6, kita sebutnya 6, nilai agama dan moral misalnya. Nah, itu kan juga bisa kita pakai lagu. Lagu masuknya ke seni musik. Gitu. Fisik motorik kebanyakan kita pakai seni rupa. Kita bisa menggambar untuk mengasah motorik halus anak ya. Kan? Udah gitu kita bisa pakai melukis gitu. Kita juga bisa mengulum atau namanya membutsir bahan-bahan lunak kayak kita bisa pakai pledo, kita bisa pakai plastisin. Nah, itu bermain untuk meningkatkan fisik motorik juga pakai seni. Gitu. Nah, oleh karenanya tidak menghilangkan secara utuh seni rupa, seni gitu ya, bagian dari seni, tetapi memasukkan ke dalam setiap perkembangan itu pasti ada unsur seninya. Oke. Nah, ini di tahun 2021. Seingat Ibu, di awal 2022 ada peraturan lagi. Itu coba Ibu cari nomor berapa tahun 2022. 5 perkembangan itu plus 1 namanya perkembangan Pancasila. Jadi kembali ke 6, tapi yang satunya itu adalah perkembangan Pancasila. Gitu. Dan di asosiasi sampai saat ini itu masih pada maksudnya apa nih? Bagaimana anak usia dini itu bisa ditanamkan nilai-nilai nasionalis di asosiasi ini ya. Belum ada konsepnya dari usia 0 sampai 6 bulan, udah gitu sampai 6 tahun kayak gitu. Yang keluar baru itu adalah perkembangan nilai-nilai nasionalis, nasionalis Pancasilais, nilai-nilai Pancasila, gitu. Coba Ibu cek di pasal di apa nama undang-undangnya ya. Ada yang mau kue rangi? Oke, sambil Ibu cari, silakan yang mau tanya. Ibu hanya memberitahu updating itu ya, undang-undang dulu. Silakan teman-teman. Mohon maaf Ibu, ini kita waktunya terbatas sekali ya Ibu. Iya betul Kakak. Kalau saya yang diskusi ya Bapak Ibu. Kenapa gimana? Kalau saya yang diskusi gitu. Boleh, boleh. Iya, jadi kalau misalnya
saya ingin minta pendapat gitu dari teman-teman Ibu, sekaligus dari Ibu juga. Jadi ada di lingkungan saya itu yang memang masih meremehkan kehadiran TK gitu Ibu. Ada beberapa, jadi inginnya itu anaknya itu langsung aja gitu dipasukkan ke dalam sekolah dasar Ibu. Menanggapi hal itu apa sih yang kita mestinya lakukan gitu Bu? Kayak kalau misalnya diam aja pun kita rasanya nggak bisa karena kita sekaligus juga penerus ya Bu ya. Pun kalau misalnya kita bertindak pun bagaimana gitu Ibu? Baik, Menanggapi ada juga hal yang ini. menitipkan ke itu loh Bimba. Jadi anaknya nggak usah Iya. TK aja karena SD pun juga Bimba cukup. Yang diperlukan adalah apa? Yang diperlukan adalah baca tulis. Baca tulis. Ya, Tapi itu kalau persepsi. langsung ke kalau langsung sekolah dasar itu bagaimana Ibu? Udah Bimba Ngajarin baca tulisnya aja lewat Bimba itu juga udah salah kan? Iya Ibu. Apalagi nggak mempersiapkan anak dulu. Oke, Ibu pengen denger dong teman-teman selama 4 semester, masuk ke 4 semester apa aja sih yang udah teman-teman baca? Silakan. Silakan mungkin teman-teman yang lain bisa sharing. Ibu tanya deh, apa UAS konsep dasar kita kemarin apa? Mata kuliah konsep dasar UASnya? Observasi bukan sih ke sekolah tentang 8 standar itu? Standar sarana prasarana. Iya Ibu, semester kemarin kita observasi Ibu. Observasi ke sekolah tentang apa ini masa COVID pembelajaran ya kalau pembelajaran masa COVID itu. Oh hanya satu standar iya, ya? dia. Hanya Iya, satu standar isi aja ya, sama standar proses ya. Oke. Ya itu sebenarnya jawabannya sudah teman-teman pernah juga dapat di konsep dasar. Monggo silakan. Kalian penasaran nggak sih kayak gimana PAUD di Cina, kayak gimana PAUD di Finlandia, kayak gimana PAUD di New Zealand gitu. Mereka juga ada PAUD loh. Penasaran juga Ibu. Maksudnya sistemnya bagaimana? pengakuan ini kan tidak hanya pengakuan secara nasional, tapi sudah internasional. Itu. Cuman bedanya mereka nggak diajarin kayak di Jepang. Mereka tuh nggak diajarin baca tulis secara langsung gitu kayak beberapa TK konvensional yang ada. Gitu. Ayo dong, nggak apa-apa, salah. Lebih baik salah daripada enggak. Oh, Ibu lagi ikut public speaking ya, teman-teman. Apa namanya pokoknya sama beberapa teman gitu ya. Jadi yang perlu buat kalian itu bukannya saat ini nih berani untuk mengungkapkan sukses dalam setiap mata kuliah gitu ya, tetapi dibilang pengalaman. Yang penting adalah pengalaman, jangan takut salah. Jadi nanti yang ada di otak kita saat ini, misalnya kita salah ngomong nih, yang di dalam otak kita nanti kita akan menemukan masalah yang sama juga seperti saat ini di mata kuliah yang lain misalnya. Tapi kalau misalnya di saat ini kita nggak bisa diskusi, kalian sebenarnya pengen banget ngomong, tapi kalian nggak bisa ngomong gitu ya, itu di belahan otak kita itu nggak akan ada pengalaman gitu. Jadi yang diperlukan itu adalah pengalaman. Salah atau benarnya itu nanti akan jadi sesuatu yang akan kita perbaiki ke depan lagi. Gitu. Jadi nggak ada masalah bukan nggak ada masalah, akan semakin baik. Bukannya kalian akan dipermalukan, tapi akan semakin baik dan kalian akan semakin berani
dan menambah rasa percaya diri ke depan. Itu materi public speaking, bukannya ibu yang ngomong loh. Jadi ibu mau coba, mau berani coba. Monggo silakan yang mau browsing dulu, silakan. Maaf Bu, Ad, baru masuk Bu. Lempar ya Ad. Ya gitu Bu. Ya sakit nggak? Silakan. Ini banyak mungkin hal ini muncul di tengah-tengah masyarakat dan kita harus jadi agent of change ya. Merubah pemikiran yang salah. Yang tadi Ibu sampaikan memang apresiasi pemerintah misalnya untuk mewajibkan TK itu kan belum ada, Kak. Jadi TK-TK itu maksudnya kita masih pakai biaya sendiri, bayar sendiri, nggak seperti SD. Kalau SD kan anaknya itu dapat KJP, orang tua dapat KJP, udah gitu bisa beli tas, beli sepatu, segala macam itu gratis, sekolah dengan biaya gratis, udah gitu fasilitas sekolah juga bagus. Sekarang kalau sekolah-sekolah negeri kan semua yang di Jakarta bener-benerin gitu, sedangkan TK enggak. Ya udah kalau gitu mendingan aku dan nanti SD aja yang langsung gratis daripada nyekolahin anak di TK gitu. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Imadudin. Ya Ibu, mohon maaf. Ini Aini. Ganti email ya Ibu. Siap. Ayo dong. Ini keluar masuk Ibu, kepental terus. Kepental ya. Yang satu kelempar, yang satu kepental. Ayo, Ibu mau dengar dong. Di konsep dasar kan kalian belajar tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh PAUD. Ya kan, masa nggak ada yang nyantol sama sekali sih? Hal yang paling sederhana aja deh, misalnya yang disampaikan kalau misalnya mereka bicara tentang Montessori mungkin berat kali ya, orang tua diajak bicara tentang Montessori, tentang absorbed mind, tentang sensitive period, tentang golden age gitu ya, mungkin berat kali ya. Mohon maaf buat belum terkait stimulus Ibu. Ya, kita lagi diskusi, Aulia lagi diskusi, ada fenomena di lapangan bahwasanya itu menurut persepsi orang tua itu anak tuh nggak usah sekolah TK gitu. Tadi Ibu sampaikan masalah-masalahnya ya. Yang pertama misalnya pandemi, udah gitu yang kedua di SD ternyata lebih menjanjikan, orang tua dapat KJP, udah gitu dapat fasilitas anaknya sekolah dengan gedung yang bagus, udah gitu guru-gurunya juga semua sudah negeri lah istilahnya, udah bagus-bagus kayak gitu. Ya udah mendingan langsung sekolah aja. Emang penting nggak sekolah TK gitu. Ayolah, coba Ibu tunjuk ya, Bintang Safa. Iya Ibu. Bintang, ini kita sholat apa zuhur? Iya Bu, beda sejam Ibu. Di tempat Sulawesi itu udah mau azan zuhur. Oh ya Allah. Ya siap. Jadi untuk menanggapi diskusi ini, saya juga punya pengalaman Ibu. Jadi saya pengalaman anak pertama dia itu katanya untuk anak pertamanya itu katanya waktu TK ya yang diajar itu cuma menggambar, mewarnai, terus main, pokoknya yang bersangkut paut dengan fisik motorik aja gitu Bu. Untuk menulis, membaca itu nggak terlalu diperhatikan.
Tuh, tapi kalau menurut saya, maksudnya kalau dari saya tuh, saya cuma menyampaikan aja ya, kalau TK itu juga penting karena itu juga buat melatih mental anak ya Bu ya, berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya juga itu butuh persiapan gitu. Jadi takutnya pas di SD itu yang tadinya mungkin itu harusnya terjadi di TK gitu ya, itu terjadinya di SD malah makin ribet gitu untuk menanganinya. Soalnya saya juga waktu TK tuh ada temen yang nggak mau ditinggal sama mamanya gitu Bu di sekolah. Jadi nangis kalau misalnya sekolah tuh jadi sekolah bareng mamanya. Jadi kayak gitu susah. Jadi TK itu juga penting buat ngelatih mental anak tuh. Jadi saya cuma ngasih tahu aja sih ke sepupu saya tuh kalau ya itu juga penting. Jadi kalau misalnya untuk baca tulis itu mungkin bisa ada tambahan pelajaran di rumah gitu sama orang tua juga gitu kalau misalnya nggak didapat dari sekolah. Jadi kayak gitu Ibu. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Bintang, sharing pengalamannya. Iya, terima kasih banyak. Kalau itu contohnya Kak, itu contoh dari salah satu sikap memang yang di rumahnya juga tidak distimulasi kalau misalnya dia tidak sekolah gitu ya. Jadi kesiapannya untuk masuk SD, pas di SD malah bermasalah karena masih manja gitu. Jadi ibunya rada ribet nih, tapi kalau misalnya udah sekolah di TK, gitu kan itu udah berlalu masanya kan. Biasanya kan di TKA tuh yang ditungguin sama ibunya lama-lama ditinggal, TKB udah mandiri gitu. Oke. Nah, selain potensi yang yang diminta dalam tujuan PAUD itu sendiri, gitu ya. Kita kan ingin mengembangkan potensi anak gitu. Kalau kita lihat tujuannya dalam Sisdiknas 2003 gitu. Nah, selain mengembangkan potensi anak yang ada melalui 6 kan waktu itu 6 ranah perkembangan anak gitu. Nah, anak itu diminta untuk mempersiapkan diri mereka tidak hanya secara kognitifnya saja, teman-teman. Gitu. Jangan dirasa ikut bimba ya udah anak itu akan berkembang maksimal. Gitu ya. Yang Ibu sampaikan waktu itu bahwasanya anak itu mulai dari 0 sampai 6 tahun itu kan merupakan investasi buat orang tua dan akan mempengaruhi perkembangan dia berikutnya. Yang ada di Finlandia, yang ada di Jepang, yang ada di negara-negara maju gitu ya. Itu kebanyakan itu anak diajarkan untuk ngantri dulu dibanding baca tulis. Gitu. Yang dikuatkan di situ adalah bagaimana penguatan karakter anak. Gitu. Nah, cukup nggak kalau misalnya kita ajak nyanyi A, B, C, D, E, F, G atau kita latih dia dengan B, A, ba, C, A, ca, misalnya baca. Gitu. Tidak cukup Ibu. Apa karakter anak itu bisa terbangun dengan begitu aja? Tidak. Gitu. Kalau lihat dari karakter itu banyak yang dibangun, kedisiplinan, mandiri, udah gitu selain itu ada juga sikap-sikap agama gitu, moral agama, jujur dan segala macam. Nah, karena anak itu peniru ulung, anak itu kan niru banget kan. Nah, kalau misalnya dia nirunya dari yang nggak baik gitu teman-teman, jadi apa yang diharapkan untuk generasi berikutnya? Gitu. Terus ada pertanyaan baru lagi. Ya percuma juga Ibu kalau misalnya saya masukkan enggak seidealis itu. Di TK saya, di TK itu yang sama juga diajarinnya juga baca tulis aja kayaknya gitu. Dia bilang gitu kan. Tapi kalau dia mengacu kepada kurikulum nasional, gitu kan itu ada 6 aspek perkembangan yang dikembangkan. Gitu. Tinggal bagaimana sekolah itu mau meningkatkan kompetensi gurunya masing-masing. Biar tidak salah, asah, asi, dan asuh anaknya. Gitu. Dan itu bahaya loh. Maksudnya kita bisa ngasih tahu bahwa anak itu investasi di usia 0 sampai 6 tahun itu investasi untuk pembentukan karakter. Tujuannya PAUD itu apa sih? Gitu.
Kita harus mengarah ke situ dulu. Tujuannya itu apa? Kita harus mensosialisasikan tujuan PAUD itu untuk pembentukan karakter, selain kita pengen tahu nih potensi anaknya, misalnya oh ternyata dia bisa musik, oh ternyata dia bisa apa namanya kayak interpersonal, udah gitu intrapersonalnya itu bagus, ngomongnya pinter misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa menggali potensinya di situ kan, tapi lebih kepada penanaman karakter, Bu, yang dibutuhkan gitu. Dengan adanya keteladanan dari guru-guru yang ada, semoga sih yang ideal adalah sekolah PAUD yang memang lulusan dari PAUD gitu. Yang tahu nih, misalnya yang kalian bilang, masa ini adalah masa golden age, Bu. Udah gitu masa ini adalah sensitive period, Bu. Nah kan yang tahu itu banyak kan, coba kamu tanya sama anak PAI. Anak PAI tahu nggak kayak gitu perkembangan itu. Udah gitu di masa ini tuh anak tuh kita sebut di Montessori sebutnya absorb mind. Menyerap semua informasi dengan cepat gitu. Mau itu informasi baik atau tidak gitu ya. Yang kemarin kita bilang masalah tentang nilai-nilai moral. Nah, yang dia bilang baik atau enggak baiknya tentang nilai itu kan tergantung pengalaman dia di tempat lingkungan masing-masing, di keluarganya atau di lingkungan sekolahnya. Tiba-tiba masuk sekolah dengan gaya dan apa, misalnya orang-orang tuanya kayak gitu misalnya. Tapi teman-teman juga nggak bisa menafikan di tempat ibu ngajar itu keduanya itu BUMN, orang BUMN. Itu setahun itu bisa 2 atau 3 kali loh ke luar negeri. Tempat ibu ngajar privat ngaji waktu itu. Wah, tapi kelakuannya anaknya bosi semua. Gitu. Wah, itu luar biasa tuh ibu ngasih pendekatan ke mereka. Karena masing-masing anak masing-masing babysitter. Yang udah nyediain semuanya langsung perlu apa langsung, tapi orang tuanya ya maksudnya luar biasa kayaknya, tapi ya nggak paham bagaimana menjadikan karakter anak itu bisa mandiri gitu, memaknakan rasa kasih sayang itu dengan memenuhi semua kebutuhannya kayak gitu. Nah, nanti kan kalian akan belajar nih di semester sekian tentang pendidikan anak dalam keluarga. Nah, itu nanti akan belajar itu juga. Jadi penting banget. Gitu. Dan kita juga bagian dari agent of change. Kapan mau generasi itu mau tetap korupsi? Kalau misalnya dulu waktu kecilnya di usia 0 sampai 6 tahun, orang tua itu selalu menyuruh anaknya ke warung, udah gitu dikasih sisa uangnya 2.000. Dikasih reward misalnya 3.000. Atau udah kembaliannya buat kamu. Nah, itu ngaruh banget. Pas setelah usia dia 7 tahun ke atas, setiap dia melakukan sesuatu, berarti aku perlu reward. Gitu. Nah, itu kan tertanam. Itu tertanam sama koruptor-koruptor. Kalau dia punya proyek 100% misalnya dananya, berarti 25%-nya jatah aku. Karena aku yang menggolin proyek itu. Karena dari kecilnya dia pergi ke warung, hal yang simpel aja, pergi ke warung selalu diupain. Makanya kan kalau di kita sistem reward di kita adalah yang education reward. Gitu, yang mendidik. Gitu, bukan hanya misalnya ya sekali-sekali boleh ngasih coklat, ngasih apa misalnya sesekali boleh. Tapi lebih kepada pujian, lebih kepada nanti kalau ada apa-apa nih dia bisa kita suruh maju ke depan misalnya kayak gitu. Itu. Atau juga punishment-nya juga punishment yang bukan berupa denda 100.000 misalnya, bukan uang juga punishment-nya, tapi yang education, yang bernilai pendidik gitu. Itu paling penting sih sebenarnya dalam pembelajaran konsep dasar PAUD. Dan itu nggak didapat Bu kalau misalnya ibu tidak memasukkan anak ke TK, karena di TK itu adalah persiapan untuk masuk ke SD gitu.
Jangan salah juga, bukan berarti anak itu main prosotan aja, nyanyi aja itu cukup, Bu. Gitu. Karena anak itu perlu adanya pengulangan sampai ada pembiasaan. Gitu. Akhirnya terbiasa untuk mengucapkan salam, untuk berkata yang baik. Seperti itu. Dan penting buat kita memberikan suasana belajar yang menyenangkan, itu penting. Menjadi guru yang profesional di bidang kita, di bidang pendidikan anak usia dini itu penting. Itu yang paling dasar banget. Dan masih banyak lagi, kalau misalnya dia mau diskusi lebih dalam lagi, kamu bisa mengeluarkan pakar-pakar, gitu. Piase bilang seperti ini. Untuk perkembangan sosialnya Erik Erikson bilang seperti ini, gitu. Perkembangan moral itu kita punya Al-Ghazali misalnya dalam Islamnya, kayak gitu. Nah, jadi tugas kita untuk belajar, baca, oke? Oke, baik, terima kasih banyak, Kak. Ini penting banget buat kalian sosialisasikan ya ke sekolah ya. Dan ke masyarakat misalnya tentunya pastinya. Manfaatnya Ibu jadi ingat lucu. Bukan lucu sih, manfaatnya ya paling kayak gitu. Kalian itu pakai para jomblowers cowok misalnya kalau mau cari istri ya cari inian PAUD. Lulusan PAUD karena udah ngomongin anak dari anak itu dalam kandungan sampai lahir. Gitu. Udah gitu yang IIKI lagi. Sekarang yang lulusan IIKI udah 2 yang laku. Yang kakak tingkat kemarin. Ya semuanya tergantung ke kalian lagi sih. Kembali ke kalian. Oke, demikian Kak. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi ya. Ya, Ibu. Tapi Ibu pengen teman-teman diseriusin tolong. Jadi nanti setiap pertemuan, jadi pas sebelum kita UAS atau segala macam, kan nanti udah nggak ada pertemuan lagi. Nanti bisa kalian tanyakan, maksudnya Ibu ini ada sekolah ini gitu. Mungkin emang masih banyak mata kuliah lain yang menyita waktu kalian gitu. Tetapi ini butuh untuk kalian gali. Ya. Dan sampaikan ke Kak Rizky revisiannya itu untuk perkembangan seni juga tadi ada stimulasi segala macam itu nanti diserahkan ke Kak Rizky itu untuk di submit jadi satu. Oke. Ibu. Baik, dapat salam juga dari Pak Zainal, teman-teman. Semoga Pak Zainal cepat sembuh dan minggu depan bisa bergabung lagi bersama kita. Gitu ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman. Titip salam ke AA untuk Kak Widat untuk ngechat Ibu untuk masuk mata kuliah ini ya. Makasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Pamit ya. Iya, Ibu.